Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya Bu. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa Cahaya Hati dan Bapak Ibu yang hadir di masjid apa Bu? Az-Zikra Cikunir. Masya Allah, mudah-mudahan orang Cikunir diberi keberkahan. Amin. Terutama yang dekat-dekat masjid ya Bu ya. Amin. Bapak Ibu yang hadir di majelis kajian Cahaya Hati, kita lanjutkan Bu. Ibu Masya Allah ini udah ngaji Bu. Ibu kalau baca surah Kahfi di rumah baca doang, ngerti kagak? Bu, makanya bersyukur hari ini datang di Cahaya Hati iNews TV. Bersama-sama kita kaji. Terakhir dapat bagian lagi nih. Saya dapat di ayat yang ke-44 ya. Di ayat yang ke-44 ini Bu, 44 ini adalah peringatan dari contoh dua orang laki-laki yang beriman tadi, yang satu kufur, yang satu beriman. Hunalikal walayatul haq ya. Jadi semua kekuasaan ini Ibu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun thawaban wa khairun uqbah. Tidak ada yang abadi. Maka pada akhirnya Ibu, kesombongan laki-laki yang sombong tadi hancur kebunnya Bu. Dia baru nyadar Bu, kenapa saya nggak dengerin ya nasihat saudara saya. Emang kadang-kadang begitu Bu, nyesel mah belakangan. Kemarin udah diingetin pora-pora ya Bu. Kemarin dikasih tahu juga kagak paham. Akhirnya setelah semuanya hilang baru berasa Bu. Wa khairun sawaban wa khairun uqbah. Enggak ada lagi, Allah lah yang maha memberikan balasan. Meskipun tidak punya apa-apa di dunia, semuanya serba terbatas ala kadarnya, tetapi Allah berikan kekayaan jiwa, Allah berikan nilai-nilai takwa. Itulah orang yang bahagia Ibu. Jangan sedih kalau nggak punya kontrakan Bu Ya. Pak Ya. Jangan sedih kalau kagak punya meteran. Meteran apa? Ibu jangan sedih juga kalau nggak punya emas batangan. Ibu punya emas batangan? Yang ada juga sepeda batangan. Kenapa? Karena saya ngambil yang akhir aja nih Bu ya. Yang akhir, karena disinilah titik poinnya. Di ayat yang ke-46 apa kata Allah? Al-malu wal banun. Masya Allah. Harta dan anak-anak. Ingat Pak? Harta dan anak-anak. Zinatun, perhiasan. Anak yang dibangga-banggakan udah gede lupa sama emaknya. Betul? Betul. Kemarin lebaran bininya dibeliin 5 baju, nyaknya kagak. Bu, lah ini romannya pada melek semua ini. Apa berasa Bu? Kenapa? Al-mal wal banun zinatun. Semua yang kita bangga-banggakan lenyap. Walaupun meteran tanah kita banyak. Berapa meter kalau pulang dipendemnya Pak? Berapa meter? Yang Pak tanahnya lebar atau yang kagak punya tanah sama-sama kurang dari 3 meter. Betul Bu? Baju di lemari ada berapa Bu? Apa kalau mati digulung-gulung di badan? Berapa lembar yang kita pakai? Warnanya apa? Lah ditinggalin semua Ibu. Zinatul hayatid dunya. Makanya diperingatkan oleh ayat ini dalam akhirnya. Wal baqiyatus sholihat. Apa itu Bu? Amal-amal soleh yang terus menerus. Bukan yang tempo-tempo. Ngaji tempo-tempo. Sedekah Ramadan doang. Baca Quran Ramadan doang. Ramadannya hilang, Qurannya ditinggal. Nah.
Makanya bapak-bapak pada curhat, ustazah saya mah demen kalau Ramadan. Kenapa? Istri saya jadi ahlul Quran, pendiam. Hari-hari kerjanya diem, baca Quran, ngasih takjil, kalem. Pokoknya mas saya demen ngelihat bini kalau bulan Ramadan, solehah banget. Begitu Syawal ustazah balik lagi, bawel lagi, cerewet lagi. Kata bininya juga begitu, ustazah suami saya bulan Ramadan baik-an banget, ngebagi duit mulu. Katanya sedekah paling baik adalah sama keluarga. Masya Allah mama, duit udah habis belum? Udah, padahal masih ada. Emang gitu kan kalau ditanya sama laki duit habis, bilang aja habis gitu kan. Terus dibagi lagi bu, dibagi. Bu, habis lebaran pelit lagi. Kenapa kita begitu? Kenapa? Karena kita bukan hamba-hamba Allah sejati kalau masih mengharapkan imbalan. Maka zinatul hayatud dunya al-baqiyatus shalihat adalah amal yang terus menerus. Continue ibu. Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa. Bawa 11 bulan takwanya terus menerus. Ramadan menjadikan kita ahlul Quran. Bawa Qurannya terus menerus. Syawal, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah terus dibaca ibu. Dan Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa, bahwa takwanya selamanya bu. Sehingga apa yang dikatakan al-baqiyatus shalihat, silahkan harta dan anak kita punya, tapi jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Jadi kalau dilupakan sama anak, kita enggak nangis bu. Kita enggak baper ya bocah, emak udah kagak ditengokin gitu kan, nangis mulu tiap hari nyumpahin anak kita bu. Tapi orang-orang yang sadar, Rabb semuanya akan meninggalkan kami, semuanya akan selesai, tapi yang tidak akan pernah selesai adalah al-baqiyatus shalihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Itulah yang akan menemani kita selamanya, dan itulah yang akan membuat kita selamanya bahagia. Ibu sekalian, melalui pembelajaran surah Kahfi ini, agar kita menjadi manusia yang hati-hati. Islam, Al-Quran tidak menganjurkan kita menjadi orang fakir, tetapi ketika kita menjadi orang kaya, jangan lupa bersyukur. Ketika kita punya segalanya, jangan lupa segalanya itu dari Allah. Allah menghadirkan orang-orang baik di antara kita. Jangan lupa kalau ada sahabat yang menasehati, direnungkan. Kenapa? Sahabat terbaik adalah dia yang bukan membenarkan segalanya, tapi dia yang berani mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Yati yang telah membahas surah Al-Kahfi dari ayat 44 sampai 46. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang masih penasaran, ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Ibu. Masya Allah. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Sri Hartati dari Majelis Taklim Ad-Dzikra Cikunir. Dalam hal ini kami akan menanyakan Ustazah, apa benar kalau anak jauh dari Allah itu, maka orang tuanya akan diminta pertanggungjawabannya kelak? Terus, lalu bagaimana dengan orang tua yang tidak mampu merawat putra-putrinya atau anaknya sehingga dititipkan di panti asuhan? Itu aja Ustazah dari saya. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustazah. Itu aja juga jawabnya ngejelimet bu. Iya. Baik, ibu yang bertanya dan pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, apa betul ketika anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah atau anak-anak tidak menjadi hamba yang bertakwa, kita orang tua kena imbasnya? Betul, betul ibu. Karena jadi orang tua itu bukan hanya sekedar produksi anak. Jadi orang tua itu, jadi ibu itu bukan hanya sekedar mampu melahirkan anak. Jadi bapak itu bukan hanya sekedar nyari duit, nyari nafkah buat anak,
Tetapi ingat pesan Allah di dalam surah At-Tahrim, Quran surah 66 ayat ke-6. Kita diingatkan oleh Allah sebagai orang tua, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah itu ahli pengajian tuh, ciri-ciri ahli pengajian, Tat. Iya. Kalau kita baca ayat bisa nyambung, bukan hanya bisa sambung rasa tapi sambung ayat. Masya Allah. Jaga diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Hanya seorang ayah yang mampu menjaga dirinya dari api neraka, dia mampu menjaga keluarganya dari api neraka. Hanya seorang ibu yang mampu menjaga dirinya dari api neraka, dia mampu menjaga anaknya dari api neraka. Karena itu, jadilah kita orang tua yang soleh agar bisa mewariskan kesolehan. Biarin kagak punya tanah, biarin kagak punya kontrakan, biarin kagak punya emas. Yang penting kita punya iman buat kita wariskan sama anak kita. Lalu gimana dengan orang tua yang nitipin anaknya di panti asuhan? Sesat, salah, karena Allah memberikan amanah kepadanya. Kenapa dia tidak mampu menjaga amanah itu? Kelak di kemudian hari, kalau anak itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia jadi orang benar, dia akan protes kepada Allah. Saya menjadi hambamu yang taat bukan karena orang tua saya. Orang tua saya hanyalah orang tua yang mampu melahirkan, yang mampu memberi makan, atau sebab dia saya lahir ke dunia. Tapi dia tidak menjadikan saya hamba Allah yang bertakwa. Ketika anak-anak itu menjadi hamba yang sesat, sebelum dia dijebloskan ke api neraka, dia akan angkat tangan kepada malaikat Allah. Ya malaikat Allah, leburkan, ceburkan juga orang tua saya ke neraka ini. Karena sebab dia, saya terjerembab ke api neraka. Inilah resiko jadi orang tua. Mudah-mudahan kita nggak nyampe kayak gitu ya Bu. Mudah-mudahan dari sekarang kita perbaiki amal-amal kita. Apalagi pasca Ramadan. Amin ya Rabbal. Ya baik pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan di segmen terakhir kita. Kita akan masih memberikan kesempatan kepada jamaah yang masih belum bertanya. Insya Allah bersama guru-guru kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.